Mari kita perhatikan 1 Korintus pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. 1 Korintus 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Nanti kita baca secara bergantian. Yang pria ayat pertama, wanita ayat yang kedua, demikian seterusnya. Kita bergantian. Bantuan untuk jemaat di Yerusalem. 1, 2, 3. Sekarang tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu melakukannya sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu sesuai dengan apa yang kamu peroleh, memberikan sesuatu dan menyumbang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat-surat pengantar ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberian. Ya, kalau kita perhatikan bagian ini memang bagian yang praktis ya. Sebelumnya kita bahas tentang bagian-bagian yang pokok yang berbicara tentang hal-hal yang doktrin, yaitu tentang kebangkitan tubuh, lalu banyak hal yang tentunya berkaitan dengan hal yang doktrinal. Tapi yang menarik bahwa Paulus bukan hanya berbicara tentang hal-hal yang doktrinal, tapi pada bagian ini dia lebih menyampaikan sesuatu yang lebih praktis dalam kehidupan berjemaat, yaitu bagaimana jemaat juga hidup dalam kepedulian satu sama lain, terutama peduli terhadap jemaat atau orang-orang kudus yang ada di Yerusalem. Sehingga perikop yang diberikan oleh LAI, bantuan untuk jemaat yang di Yerusalem. Jadi kalau kita perhatikan dalam bagian ini, silakan masuk ke slide berikutnya. Saya mau gambarkan kehidupan Kristen seperti ini harusnya, bahwa kita harus menjadi sumber mata air ya, yang mengalir dan juga memberi kehidupan kepada dunia sekitar kita. Bisa kepada ikan-ikan atau makhluk yang lain seperti tumbuh-tumbuhan. Bahkan dia terus mengalir menuju pada muara. Biasanya bertemu dengan aliran sungai yang lain, menyatu lain sebagainya. Tapi yang pasti dia tidak pernah berhenti untuk mengeluarkan sumber dari mata air itu. Saya gambarkan bahwa kehidupan Kristen memang harusnya menjadi orang Kristen yang menjadi mata air yang memberi kehidupan kepada banyak orang. Dan menarik, ada gambar yang di ujung sana. Yesus Kristus adalah air yang hidup ya. Dia sumber air yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Dan dia mau supaya sumber air yang sudah kita terima itu bukan hanya kita tahan, sama seperti mata air itu tidak hanya menahan di dalam bagian air itu sendiri, mata air itu sendiri, tapi dia akan mengalir dan terus mengalir dan terus mengalir. Dan Yesus Kristus sendiri tentu menginginkan kita sebagai orang percaya yang sudah terima aliran kehidupan, yaitu untuk mengalirkan air kehidupan kepada orang-orang di sekitar kita. Sehingga saya berpikir bahwa inilah kehidupan kekristenan yang ingin Paulus nyatakan kepada jemaat yang ada di Korintus. Jemaat Korintus itu sudah menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Sampai saking banyaknya berkat atau karunia yang Tuhan berikan, mereka bukan malah menjadi lebih bergiat untuk suatu pekerjaan Tuhan, tapi cenderung untuk ribut terhadap karunia-karunia yang mereka miliki. Lalu mereka membeda-bedakan satu sama lain, justru menimbulkan suatu perselisihan yang ada. Kenapa itu bisa terjadi? Karena apa yang mereka terima hanya mereka tampung bagi mereka sendiri, tidak mereka keluarkan, alirkan kepada orang lain. Sehingga karunia yang hebat itu menjadi sesuatu hal yang membawa mereka bangga. Bangga, bukan hanya bangga, tapi cenderung untuk sombongan ya. Sehingga berkat yang limpah yang mereka terima tidak dialirkan, tidak dibagikan, jadi menjadi sesuatu hal yang
mendatangkan kebanggaan yang salah. Maka kalau kita perhatikan dalam bagian ini, penting sekali untuk kita memperhatikan apa yang Paulus katakan dalam bagian ini, bagaimana jemaat di Korintus diminta untuk memperhatikan hal-hal yang perlu secara praktis. Dikatakan sekarang tentang pengumpulan uang bagi orang kudus, hendaklah kamu melakukannya sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat di Galatia. Jadi kehidupan Kristen itu adalah kehidupan yang memberi diri kepada orang lain. Sama seperti Kristus juga memberi diri untuk kita, sehingga kita menikmati keselamatan anugerah di dalam Dia. Jadi Dia tidak menahan kehidupan hanya untuk dirinya, tapi Dia justru berkorban bagi orang yang dilayani oleh Dia. Maka kehidupan yang memberi adalah ekspresi sebetulnya yang tepat bagi kita sebagai orang Kristen. Sehingga Paulus ingin mereka bukan hanya mengerti banyak hal tentang Tuhan, tetapi Paulus ingin supaya mereka melakukan sesuatu secara praktis untuk peduli kepada orang-orang kudus. Nah, orang-orang kudus di sini yang dimaksud siapa? Yaitu mereka yang sudah memang percaya, yang ada di Yerusalem, lalu mereka bisa disebut sebagai orang pertama yang berjuang untuk kebenaran Injil, dan mereka disebut sebagai gereja induk biasanya, karena memang Yerusalem itu pusat orang percaya mula-mula. Mereka berjuang untuk pengajaran-pengajaran yang baik, bahkan mereka memberitakan firman Tuhan, sehingga melalui mereka firman Tuhan itu tersebar ke banyak tempat. Jadi orang-orang kudus ini, mengapa mereka disebut sebagai orang kudus? Ya, karena memang mereka dikuduskan oleh Tuhan, mereka dipilih oleh Tuhan, mereka telah mengalami kekudusan daripada Tuhan. Tetapi lebih daripada itu, mereka adalah orang-orang yang memang dalam kepercayaan mereka tetap teguh. Meskipun banyak tantangan. Kalau kita perhatikan jemaat mula-mula itu, mereka mengalami banyak tantangan, ya. Sehingga disebut bahwa meskipun mereka mengalami yang namanya penganiayaan, penindasan, mereka harus melarikan diri, mereka harus kehilangan harta benda, tetapi wujud daripada kehidupan mereka yang telah menerima kasih dari para Tuhan dikatakan di dalam Kisah Para Rasul. Kalau kita perhatikan pasal yang kedua dan pasal 4, itu berbicara tentang jemaat mula-mula, mereka peduli satu sama lain, bahkan menganggap hartanya menjadi harta orang lain juga, karena wujud daripada kasih tentunya. Dan kita bisa perhatikan bahwa adanya jemaat Korintus itu berkat daripada orang-orang yang cinta Tuhan, yaitu orang-orang kudus yang ada di Yerusalem ini. Dengan mereka mengutus yang namanya hamba-hamba Tuhan yang hebat, ya, seperti Apolos, seperti Paulus, seperti Kefas atau Petrus, dan tentu banyak lain lagi orang-orang yang yang diutus sehingga jemaat ini bisa berkembang. Dan menariknya, kita pernah membaca bagaimana jemaat ini kemudian justru mereka menjadi ribut, ya, karena menggolong-golongkan. Yang satu dari golongan Paulus, yang satu dari golongan Apolos, yang satu berkata, oh kami dari golongan Kefas atau Petrus. Bahkan ada yang golongan yang lain yang lebih ekstrim lagi, kami dari golongan Kristus. Gak mau kalah, ya. Jadi bayangkan orang-orang yang dipakai Tuhan ini digolong-golongkan, dibeda-bedakan, padahal mereka sama diutus dari satu gereja yang besar, dapat dikatakan gereja induk yang di Yerusalem itu. Namun menarik bahwa gereja induk memang berperan besar terhadap gereja cabang. Dapat dikatakan bahwa gereja Korintus ini salah satu gereja cabang atau gereja yang mendapat dampak dari pelayanan orang-orang kudus yang ada di Yerusalem. Tetapi kalau kita perhatikan juga bahwa ada suatu perubahan
pemikiran daripada ajaran Paulus, tidak selamanya gereja yang tadinya dilayani terus disupport, terus dilayani. Tapi ada saatnya mereka diminta untuk support kepada gereja yang awalnya mengutus hamba-hamba Tuhan untuk memberkati mereka. Jadi kalau kita seringkali berpikir bahwa gereja pusat harusnya memberi terus kepada gereja cabang. Meskipun gereja cabang biasanya sudah bisa bertumbuh, bisa mandiri, karena dia rasa cabang, dia tetap meminta kepada gereja induk supaya disupport. Nah, ini banyak sekali saya lihat di lapangan, terutama teman yang saya kenal, padahal gerejanya sudah besar, jemaatnya sudah banyak. Gak apa-apa Pak, kami tetap cabang supaya nanti dapat support dari gereja yang induk sana. Padahal ini pemahaman yang salah. Ya, kalau dia sudah mampu, harusnya dia mulai bertumbuh secara kedewasaan, lalu mendukung apa yang perlu didukung. Ya, kalau tidak bisa mendukung hal yang lain, minimal bisa mendukung pusat supaya pusat bisa mengalirkan dukungan yang lebih besar lagi kepada ladang yang lebih luas lagi. Nah, dalam bagian ini Paulus merasa baik bagi jemaat di Korintus untuk kemudian mensupport orang-orang kudus yang sudah mempunyai dalam tanda kutip jasa, sehingga mereka bisa mengenal Kristus, mereka bisa bertumbuh di dalam kehidupan mereka. Dan kita tahu bahwa kenapa mereka perlu didukung, karena memang meskipun gereja atau orang-orang percaya di Yerusalem dianggap sebagai orang-orang dewasa, tapi mereka mengalami banyak tekanan, banyak penindasan, banyak aniaya, bahkan mereka harus kehilangan rumah, harta benda mereka. Jadi luar biasa ya, mereka gereja induk, gereja yang berjuang, tetapi tetap memberitakan kebenaran firman Tuhan, supaya dimanapun Injil itu tumbuh dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga kita harus mengubah pemahaman yang salah. Yang tadinya kita berpikir bahwa cabang harus terus disupport, nah sekarang cabang harus mulai berpikir secara dewasa untuk memikirkan bahwa dia juga harus terlibat dalam suatu pekerjaan Tuhan. Nah, ini ingin kita tumbuhkan dalam pemikiran kita. Saya ingin gambarkan seperti ini. Kalau anak kita sudah kita support, dia sudah kita kuliahkan atau sekolah sampai kuliah, lalu kemudian bekerja, dan dia menjadi anak yang sukses. Apakah kita terus menjadi orang tua yang tidak mendewasakan dia, sehingga membuat dia terus mengasihani diri sendiri, lalu dia minta terus kepada orang tuanya, minta diperhatikan, minta ditolong? Harusnya kita sebagai orang tua meminta kepada dia supaya menjadi anak yang dewasa, yang mandiri, kemudian yang bertumbuh lebih kuat dalam kehidupannya. Nah, ini pemikiran daripada Paulus. Paulus tidak ingin membuat mereka menjadi gereja yang kanak-kanak. Paulus ingin membuat mereka menjadi gereja yang dewasa, yang semakin bertumbuh, mengenal Tuhan, semakin kuat di dalam dia. Kalau kita perhatikan apa yang Paulus lakukan dalam hal ini, ya tentu ini bukan hanya sekedar bicara tentang uang ya. Ya, kalau saya pikir kalau hanya bicara tentang uang itu hanya sedikit dampaknya. Ini bukan hanya sekedar bicara tentang uang, tetapi ini bicara tentang kedewasaan, kepedulian. Ya, sama seperti misalnya orang tua kemudian tidak lagi support kepada anaknya, bukan semata-mata berpikir tentang uang, tidak. Tapi ini bicara tentang kedewasaan seseorang, kepedulian seseorang, kehidupan seseorang yang harus bertumbuh, harus semakin meningkat, harus semakin maju. Jadi orang harus makin berpikir tentang hal-hal yang baik, suatu kemajuan. Apalagi ini bicara tentang pekerjaan Tuhan, kita harus memikirkan bagaimana memajukan seseorang supaya dia makin bertumbuh, makin mandiri, makin dewasa. Jadi dalam hal ini kita juga bisa perhatikan bahwa dalam keluarga, meskipun seorang anak pernah kita support, tapi kalau dia sudah dewasa, kita ingin supaya dia belajar bertumbuh, belajar mandiri, belajar hidup
terbaik menikmati anugerah Tuhan. Jadi jemaat yang dewasa akan berpikir, atau seseorang yang dewasa nanti akan berpikir bahwa oh, saya terlalu banyak mengalami kebaikan, saya sudah ditolong oleh jemaat yang induk, maka saya harus belajar untuk setidaknya mencontoh, menjadi berkat sama seperti mereka. Nah, ini cara yang baik ya. Jadi dulu waktu saya sekolah, memang ya zaman dulu kita sekolah memang dengan suatu perjuangan. SPP cari sendiri, dengan bekerja apa yang bisa kita kerjakan. Ya ada orang datang dari kota lalu bawa barang minta kita angkut, ya kita angkut. Meskipun kadang-kadang dikasih Indomie, dan kadang-kadang dikasih sarden, tapi setidaknya itu mengurangi beban dari orang tua untuk memberikan support kepada saya. Tapi pernah saya juga bekerja menjadi seorang yang memecahkan batu untuk aspal. Ya saya harus mengangkat batu dari sungai, tapi untuk kehidupan saya. Dan saya berpikir kalau saya pulang kampung saya ingin memberikan sesuatu buat mama saya. Ya meskipun waktu itu bukan barang yang mahal ya. Saya bawa sapu, saya bawa kain pel seperti itu, saya bawa sabun. Ternyata menjadi sukacita bagi orang tua saya. Dan saya berpikir bahwa saya tidak mau dianggap sebagai anak kecil lagi yang harus terus disupport terus oleh orang tua saya, meskipun saya masih sebagai anak mereka, tapi saya berjuang. Nah, sehingga saya pernah tinggal di tempat orang, mengalami suka duka hidup tinggal tempat orang, dan juga saya pernah berada di asrama, mengalami disiplin yang luar biasa. Tapi itu menolong saya untuk bertumbuh. Sehingga kalau sekarang ya saya ada, itu semua proses yang terjadi. Lalu kami berpikir bagaimana meskipun tidak banyak bisa menyisihkan sedikit berkat buat orang tua kami. Saya tahu mereka tidak terlalu membutuhkannya, tetapi itu respon bahwa saya sudah dewasa. Saya bukan lagi anak-anak yang harus disupport, yang harus meminta-minta kepada orang tua saya. Jadi ini bukan bicara tentang uang semata, tapi ini bicara tentang sikap dewasa dan kemudian kepedulian sebagai respon kita bahwa kita pernah mengalami yang namanya kebaikan daripada orang tua kita. Saya rasa teladan itu menolong kita ya, untuk kita berespon yang tepat. Nah, jemaat ini sudah mengalami banyak kebaikan sebetulnya dari orang-orang yang hebat yang menolong mereka, terutama pelayanan daripada rasul-rasul, ya, sehingga mereka boleh bertumbuh, bisa menikmati banyak karunia-karunia. Itu tidak lepas daripada pekerjaan orang-orang kudus yang ada di Yerusalem. Jadi mereka ya setidaknya punya panggilan untuk melakukan hal yang terbaik yang bisa mereka lakukan. Yang menarik bahwa apa yang dikumpulkan ini berupa uang itu dilakukan sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Paulus, seperti petunjuk yang diberikan kepada jemaat yang di Galatia. Artinya tidak sembarangan ya. Ada suatu ketentuan-ketentuan yang diberikan sehingga orang bisa memberi secara tepat. Kita kembali lagi kepada jemaat yang di Yerusalem. Ternyata jemaat yang di Yerusalem ini adalah jemaat yang mereka hidup teraniaya. Ya, sekarang kalau kita menyebut sebagai orang Kristen, kita lebih bebas ya. Kita bisa beribadah, apalagi di Indonesia. Kita bisa memberitakan Injil. Ya meskipun waktu itu kita mau cari suatu tempat pelayanan terhadap anak-anak di pemukiman kumuh, perlu suatu tantangan, tetapi tidak sehebat tantangan yang mereka alami waktu itu. Jadi ketika mereka mengaku percaya terhadap Tuhan, Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupan mereka, tantangan mulai lebih berat lagi. Jadi siap kehilangan harta benda, siap dikucilkan, siap secara politik mereka mengalami suatu penyisihan, bahkan secara ekonomi, pekerjaan, bahkan nyawa mereka pun terancam. Kita ingat bagaimana Paulus ya mengajar orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi yang menarik bahwa meskipun mereka teraniaya, kehilangan banyak hal, mereka tetap melakukan kehendak Tuhan.
dalam kehidupan mereka. Yang kita bisa lihat tadi, bisa baca di rumah, di dalam Kisah Para Rasul 2 dan pasal 4. Itu bisa kita lihat bagaimana mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka bertekun untuk berbagi satu sama lain. Mereka bertekun untuk menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga orang-orang di luar tertarik dan makin bertambah jumlah mereka. Jadi kita bisa belajar dari jemaat mula-mula yang ada di Yerusalem ini. Mereka tetap berpegang pada iman mereka. Mereka tidak pernah goyah. Jadi penderitaan atau pergumulan tidak menjadi alasan bagi mereka untuk melakukan tugas mereka. Mereka tidak lari dari tanggung jawab. Bahkan kalau kita perhatikan, kebanyakan daripada mereka makin kuat dalam iman mereka. Jadi spirit yang luar biasa daripada mereka adalah mereka menjadikan segala sesuatu sebagai milik bersama. Itu wujud daripada kasih, ya. Ya, seakan-akan ya milik saya, milik Pak Simon juga, milik saya, milik Pak Rafin juga. Ya, bukan berarti seperti komunis semua milik bersama, tidak. Tapi menganggap bahwa ini milik kita. Ya udah, nggak usah sungkan lah, mau pakai saja. Sama seperti saya dengan teman saya dulu di asrama. Oh, dia habis sabun, ya pakailah sabun saya. Ya kan? Ya, dia habis odol, ya pakailah odol saya. Dia habis rinso, ya pakailah. Karena kita merasa bersama. Suatu spirit kasih, ya, kebersamaan dalam kasih, kepedulian yang begitu kuat, sampai-sampai berpikir bahwa itu bukan lagi milik saya sendiri, itu menjadi milik kita juga. Ya, kalau saudara mau pakai silakan. Tapi jangan mentang-mentang pinjam punya orang rasa milik sendiri lalu nggak dikembalikan, ya, karena milik bersama. Jadi gereja pusat harus mendukung, yaitu hal yang baik. Tapi berikutnya, gereja cabang yang sudah mulai bertumbuh, yang bisa mandiri, harus juga peduli, sehingga mendukung juga apa yang dikerjakan oleh gereja pusat, sehingga apa yang dikerjakan oleh gereja pusat terus berkembang dan tidak mengalami kekurangan dalam sumber yang diperlukan. Nah, ini hal yang luar biasa. Tapi seringkali orang mempunyai 1000 alasan untuk tidak melakukannya. Ya, pastilah. Karena dia berpikir bahwa kebutuhan saya saja belum terpenuhi. Mana ini cukup untuk kehidupan saya? Apalagi saya memberi. Jadi banyak orang yang berpikir bahwa kebutuhan saya harus terpenuhi dulu baru saya bisa memberi kepada orang lain. Atau kebutuhan saya harus terpenuhi dulu baru saya bisa mendukung suatu pekerjaan Tuhan. Tapi menarik, yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita bahwa kebutuhan kita itu tidak pernah selesai dan tidak pernah dianggap terpenuhi seperti yang kita mau. Pasti kurang, ya. Meskipun kita banyak berkat, itu tergantung daripada kita. Kita bisa mengatur dan mencukupkan ini. Kalau enggak, pasti kurang dan kurang dan kurang. Orang dapat uang 5 juta, dia pikir nanti 10 juta deh, nanti saya akan kasih. Setelah dapat 10 juta, tetap masih kurang. Kenapa? Ya, yang sering kali kita dengar adalah semakin meningkat apa yang orang terima, biasanya yang semakin meningkat adalah gaya hidupnya. Jadi bukan pengelolaannya yang semakin meningkat. Nah, dalam bagian ini kita ditolong untuk ini bukan menjadi alasan bagi kita. Meskipun kita mungkin kekurangan sama seperti jemaat yang di Yerusalem, kita tetap bisa melakukan hal yang terbaik, melakukan apa yang perlu untuk mendukung suatu pekerjaan Tuhan. Ya, mereka teraniaya, mereka menderita, mereka kehilangan banyak hal, mereka tidak menjadikan itu sebagai suatu alasan. Maka kalau kita berpikir bahwa kita akan memberi kalau semua sudah terpenuhi, ya dapat dipastikan kita tidak akan memberi seumur hidup kita kalau itu pemikirannya. Maka penting bagi kita untuk sekali lagi mempunyai suatu prioritas, memang menyisihkan secara khusus supaya kita bisa melakukan dukungan-dukungan yang terbaik untuk suatu pekerjaan Tuhan.
Ada juga orang beralasan, nanti kalau saya kasih takut disalahgunakan. Ya, tinggal kita lihat bahwa apa yang kita berikan ini kepada orang ini, apakah orang ini terpercaya atau tidak, atau lembaga ini terpercaya atau tidak. Kalau terpercaya, kenapa kita mempunyai alasan? Tapi kalau tidak terpercaya, ya jangan memberikan pada satu tempat yang memang kita tidak bisa percaya. Kemudian alasan berikutnya, banyak orang yang sudah memberi. Oh, cuman yang lain sudah memberi, ya udah saya enggak lah. Atau kemudian kita takut bahwa ya kebutuhan kita tidak akan pernah cukup. Lalu kita berpikir seringkali alasan kita, ya nggak usah sekarang deh, lain waktu. Untuk berikutnya kita berkata juga lain waktu. Untuk berikutnya lagi, kesempatan berikutnya kita berkata lain waktu, dan lain waktu. Akhirnya kesempatan itu lewat, kita sama sekali tidak terlibat di dalamnya. Jadi kita harus bersemangat untuk melakukan tugas tanggung jawab kita. Ya, pengumpulan uang ini adalah hal yang baik untuk mendukung pekerjaan Tuhan, untuk mendukung orang-orang yang memang perlu didukung, ya. Ya, saya pikir bahwa kalau pemberitaan Injil bisa maju sampai hari ini, itu karena ada orang-orang yang memang dianugerahkan Tuhan hati, kemurahan hati untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Tidak harus selalu orang kaya, tetapi orang-orang yang punya hati yang memang penuh kemurahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Di bulan-bulan ini kami memang mendapat kesempatan untuk menyalurkan sembako, kira-kira 100 sembako ke Kalimantan, ke hamba Tuhan Kalimantan. Untuk tahap pertama kira-kira 30 yang disalurkan. Itu sebetulnya cukup menguras tenaga saya. Kenapa? Karena ternyata data-data yang diperlukan untuk hamba Tuhan ini tidak komplit. Padahal dari pihak donatur mintanya lengkap, RT, RW, nomor rumah, dan sebagainya. Nah, berarti kan tugas saya untuk minta kepada mereka, kan ternyata mereka perlu nyari lagi. Tahu sendiri signal di Kalimantan, jam segini ada, jam berikutnya nggak ada. Atau berikutnya, kecuali Kalimantan yang Sintang, ya. Tapi kalau di pedalaman memang susah sekali. Jalan, awal-awalnya donatur ngomel-ngomel saya, kenapa Bapak lama sekali? Setelah itu saya kirim foto jalan di Kalimantan yang becek, yang tanah semua. Oh, berarti memang kesusahan Pak, ya? Ya, memang susah Pak, saya katakan seperti itu. Jadi waktu kita mau mendukung orang, yang pertama nggak semudah yang kita bayangkan, ya. Kita perlu waktu, energi untuk melakukan hal itu. Padahal sumbernya sudah ada. Ya, tapi yang menarik, kenapa saya tetap berusaha? Ya, karena saya pikir bahwa mereka adalah orang-orang yang berjuang di ladang pelayanan. Bayangkan, bisa tidak ada seatnya, kemudian tanahnya itu pekat, mereka susah sekali datang ke, bukan hanya ke kota, ke kampung yang lain susah sekali, karena memang medannya luar biasa. Jadi kadang-kadang kalau kita memperhatikan orang-orang yang sungguh-sungguh dalam pelayanan seperti itu, ya maka kita mempunyai hati yang ikut merasakan apa yang mereka rasakan. Maka kalau kita bisa melakukan tugas kita, itu sesuatu yang menjadi berkat bagi kita. Ya, saya pikir bahwa waktu mereka tahu bahwa mereka akan dapat sembako, mereka senang sekali, ya. Ya, karena ya setidaknya mereka rasa ada orang yang peduli kepada mereka. Dan saya pikir bahwa ya sebagai manusia kita tetap membutuhkan yang namanya orang peduli, memperhatikan. Ada saatnya kita mengalami kondisi yang di atas baik-baik saja, di mana dalam kondisi itu kita yang menolong orang. Tapi ada kondisi di mana kita mengalami kondisi yang terburuk di bawah, di mana dalam kondisi itu kita membutuhkan pertolongan orang lain. Jadi Paulus ingin mereka mengingat apa yang telah Tuhan lakukan bagi kehidupan mereka.
Jadi ketika kita tetap melayani dan memberi di tengah-tengah kesulitan yang sedang kita alami, maka sebetulnya disitulah kita sedang mengembang yang namanya kapasitas atau perspektif berpikir yang benar terhadap diri kita dan terhadap pergumulan yang kita alami. Jadi menarik ya, ketika kita tetap melayani, memberi di tengah-tengah kesulitan yang kita alami, di situ kita sedang mengembangkan suatu kapasitas perspektif yang benar terhadap diri dan terhadap pergumulan kita. Kita seringkali tidak bisa menyeimbangkan antara keberadaan diri kita di dalam Tuhan dan juga kebenaran pergumulan yang kita alami. Kita seringkali seperti orang dunia, kalau kita bergumul ya berarti kita tidak bisa melakukan hal apapun. Sebetulnya di sanalah kita diajarkan untuk semakin dewasa, kita semakin bertumbuh secara rohani, dan di sana juga kita diajarkan untuk bergantung kepada Tuhan. Jadi kadang-kadang memang Tuhan izinkan kita menikmati pergumulan-pergumulan yang sulit. Ya meski kalau didoakan pasti kita nggak mau mendoakan pokok doa seperti itu ya. Tapi di situ kadang-kadang Tuhan memang mengizinkan kita untuk kita mengembangkan cara berpikir kita secara rohani, supaya kita semakin bertumbuh, semakin matang di dalam Dia, semakin bergantung kepada Dia. Jadi banyak kesaksian yang memang menguatkan kita bahwa banyak orang yang mengalami penderitaan, pergumulan yang berat dalam kehidupan mereka, mereka tidak tenggelam, bahkan mereka terus maju. Yang menariknya, mereka seringkali menjadi kekuatan bagi orang lain. Mereka seringkali menjadi kekuatan bagi orang lain di dalam apa yang mereka rasakan dalam pergumulan mereka. Jadi penderitaan, pergumulan yang kita alami itu akan menyatakan siapakah diri kita sesungguhnya di hadapan Tuhan. Bagaimana kita mulai berpikir apakah kita mengasihi diri kita terus-menerus, atau kemudian kita belajar untuk tetap mengasihi Tuhan dalam kondisi yang kita alami. Dalam konteks jemaat di Korintus tidak ada alasan bagi mereka untuk berkata tidak melakukan tugas mereka, karena mereka dalam kehidupan mereka penuh hal yang luar biasa. Secara materi mereka diberkati, kemudian secara kerohanian mereka juga sangat diberkati, karena karunia-karunia yang luar biasa yang mereka terima. Dan kemudian dalam bagian ini Paulus juga menyatakan bagaimana pentingnya tanggung jawab dalam pemberian dan juga dalam pengelolaan uang yang diberikan. Karena dalam bagian ini kita perhatikan bahwa kalau cepat tadi. Ini bagian berikutnya adalah bicara tentang beberapa prinsip praktis dalam melakukan pemberian. Ini menarik sekali apa yang dilakukan oleh Paulus, petunjuk-petunjuk dalam memberikan pemberian itu, yaitu kita bisa lihat di ayat yang kedua. Pada hari pertama setiap minggu hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisihkan sesuatu dan menyimpannya, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan pada saat aku datang. Bisa diklik lagi? Klik lagi. Ya. Oke. Jadi beberapa prinsip praktis dalam melakukan pemberian itu, bahwa pemberian itu dilakukan pada setiap minggu. Jadi mereka mengumpulkan uang tersebut di setiap minggunya. Karena dikatakan pada hari pertama setiap minggu hendaklah kamu masing-masing, artinya setiap minggunya ya. Karena hari pertama bagi mereka adalah hari Minggu. Jadi setiap minggunya mereka melakukan pengumpulan terhadap uang tersebut. Karena pada waktu itu orang berkumpul, mereka beribadah dan berbakti kepada Tuhan. Jadi pada hari itu, selain daripada mereka menikmati berkat Tuhan melalui khotbah, melalui firman Tuhan, maka pada hari itu mereka diingatkan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sama seperti kita hari Minggu, ya kenapa kita tetap menjalankan ibadah? Saya tahu banyak gereja sekarang sudah tidak lagi menjalankan ibadah, ya karena alasan bahwa kita sudah terima berkat daripada Tuhan.
ya tidak ada alasan bagi kita untuk menahan berkat Tuhan. Ya minimal apa yang telah Tuhan berkati sepanjang minggu kita bisa salurkan menjadi saluran berkat. Dan itu tidak semata-mata bagi gereja kita, tapi itu juga bagi suatu pekerjaan Tuhan. Kadang-kadang juga kita memberikan berkat itu kepada jemaat-jemaat Tuhan yang membutuhkan. Yang pasti bahwa pengumpulan daripada setiap dana yang diperlukan itu harus dikumpulkan setiap minggunya, supaya ya semua orang setelah menerima berkat mereka menjadi saluran berkat. Kemudian dikatakan tiap-tiap orang itu ya harus terlibat ya, karena dikatakan pada hari pertama setiap minggu hendaklah kamu masing-masing. Artinya tiap-tiap orang itu mereka dilibatkan untuk mengumpulkan uang tersebut. Dan ini menarik, pemikirannya adalah supaya pekerjaan Tuhan tidak dimonopoli oleh satu orang saja, atau dalam tanda kutip orang kaya ya, tapi oleh semua jemaat yang mengalami kasih Tuhan. Mereka ya berambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan ini. Jadi semua orang diajak untuk berambil bagian, baik itu orang kaya, baik itu orang miskin. Dan ya memang gereja tidak boleh dikendalikan oleh orang kaya atau oleh satu golongan saja. Ada dalam bagian firman Tuhan dikatakan orang kaya itu nggak boleh memberi lebih. Yang mentang-mentang dia kaya maka dia memberi selebih-lebihnya. Tetap ada ukuran-ukuran yang perlu. Jadi jangan sampai gereja dimonopoli oleh orang kaya. Meskipun banyak sekarang gereja dikuasai oleh orang kaya ya, tapi yang pasti pekerjaan Tuhan ya memang harus didukung oleh semua anak-anak Tuhan. Semua orang harus terlibat di dalamnya. Memberi sesuai dengan apa yang diperoleh. Ini menarik. Dikatakan sesuai dengan apa yang kamu peroleh. Ini bagian yang menarik, bahwa seringkali orang meminta orang memberi supaya memberi sebanyak-banyak ya. Kalau kamu memberi banyak maka Tuhan akan memberkati banyak. Memberi lagi Tuhan akan memberkati berlimpah-limpah. 10 nanti Tuhan kasih 50, 100, 1000, berkali-kali lipat. Nah, itu pemberian atau ajaran pemberian seperti itu ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu adalah ajaran motivasi yang palsu, yang seringkali mempermainkan emosi seseorang atau pemikiran seseorang supaya memberi sebanyak-banyaknya. Jadi orang dengan Tuhan itu bukan sebagai tanda ucapan syukur dia memberi, tapi seperti orang yang sedang berjudi dengan Tuhan ya. Oh saya ngasih segini, nanti Tuhan kasih banyak, nah, bisa untung-untungan ya. Jadi pas Tuhan ngasih, oh puji Tuhan. Kalau Tuhan nggak ngasih, maka dia kecewa dengan Tuhan. Prinsip yang benar adalah orang memberi itu sesuai dengan apa yang mereka peroleh. Jadi dalam suatu takaran iman, ya kita tahulah menakarnya yang kita sudah peroleh ini berapa, yang kita berikan kepada Tuhan dalam takaran kita yang sudah terima berkat daripada Tuhan, yang Tuhan telah percayakan, yang harus kita berikan kepada Tuhan itu berapa. Nah itu penting sekali. Jadi dalam gereja ini kita tidak mengajarkan orang memberi sebanyak-banyaknya supaya diberkati sebanyak-banyaknya, tapi kita tetap mengajarkan orang memberi sebagai wujud bahwa kita sudah menerima kepercayaan berkat daripada Tuhan. Lalu kita memberikan sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kalau nggak memberi sama sekali, yaitu satu juga ajaran yang salah ya. Tapi kita tidak menekankan tentang persembahan-persembahan, perpuluhan-perpuluhan, tidak. Kemudian pentingnya menyisihkan dan menyimpan uang. Ini satu ajaran Alkitab yang luar biasa. Dikatakan supaya mereka menyisihkan sesuatu dan menyimpannya. Ini menarik. Karena apa? Dikatakan supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan pada saat aku datang. Jadi semua orang diminta untuk menyisihkan uang, untuk menyimpan uang. Jadi tiap orang diajarkan untuk melakukan hal yang benar secara disiplin.
Ini berangkat daripada suatu keinginan yang lahir dari hati ya. Lahir dari hati agar pada waktu tiba pengumpulan uang itu diperlukan untuk diserahkan, maka kita tidak perlu repot-repot lagi, oh ayo kumpul uang, tidak perlu. Tapi sudah ada nih, sudah ada. Ya sama seperti kita untuk misalnya mengadakan untuk event Paskah atau Natal, kita nggak tiba-tiba mau event baru kita kolek dana, tidak. Tapi tetap kita ada waktu, ya ini mau Paskah kita ada kantong untuk Paskah. Kekurangannya dari mana? Ya Tuhan akan mencukupkannya. Kalau lebih bagaimana? Ya untuk event berikutnya. Jadi Tuhan sudah kasih bijaksana kepada kita. Jadi jangan tiba-tiba dadakan ya. Makanya saya tidak suka orang-orang yang senang dengan spontanitas. Jadi kita mengatur. Oh saya harus menyimpan. Oh saya harus menyisihkan. Untuk apa ini? Untuk apa ini? Untuk apa ini? Nah, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan ini. Nah, sehingga pada waktunya itu bisa diserahkan kepada orang-orang yang perlu. Dan ini juga melatih kita sebagai orang Kristen untuk ya hidup menyisihkan segala sesuatu secara disiplin, baik untuk diri kita, untuk orang lain, bahkan untuk suatu pekerjaan Tuhan. Jika uang pengumpulan sudah dikumpulkan secara teratur, maka pada hari H ketika itu sudah terkumpulkan, sudah siap, kita tinggal menyalurkan kepada orang yang perlu. Nah, ini satu cara pemikiran Alkitab yang luar biasa menurut saya. Jadi kalau kita perhatikan berikutnya, bukan hanya bicara tentang pentingnya mengumpulkan uang, memberikan kepada orang-orang kudus, bukan hanya bicara tentang cara-caranya, tetapi bicara juga tentang reputasi, tanggung jawab dalam menyalurkan uang itu. Di ayat yang ketiga dikatakan, sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat-surat pengantar ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Memang kalau kita terima uang itu enak ya. Tapi ingat, tanggung jawabnya besar. Reputasi kita dipertaruhkan di sana. Ya, saya beberapa kali menerima curhatan seseorang. Mereka dapat bantuan yang besar untuk waktu COVID waktu itu. Jadi ada sekitar hampir ya sekitar 900 juta itu mau dibuat sembako, mau disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ternyata dari pihak yang terima untuk menyalurkan ini, dia nakal. Dia membelikan untuk rumah, membelikan untuk mobil. Awal-awalnya yang dipercayakan untuk menyalurkan kepada orang ini, dia sangat percaya terhadap orang itu. Dia berpikir bahwa wah, dia diberkati oleh Tuhan, punya rumah, punya mobil, itu karena dia orang yang baik. Ternyata orang yang dipercaya ini dia tidak bertanggung jawab. Dia justru mempergunakan dengan tidak baik, bahkan menyusahkan banyak orang. Jadi uang seringkali menjadi masalah yang sangat serius, bahkan sensitif, dan memang perlu bijaksana dalam pelayanan ini. Jadi ketika seseorang memegang tanggung jawab dalam mengelola uang, maka dia harus siap memikul salib. Apa salibnya? Ya biasanya dicurigai, disalah mengerti, bahkan kadang-kadang difitnah ya. Yang apesnya lagi kalau salah transfer. Nah, ada kasus di salah satu gereja salah transfer, gereja berkata nggak boleh dikembalikan. Ya memang salahnya dia. Oh, bayangkan ya. Oh, saya sedih juga karena orang itu kemudian tidak habis pikir kenapa gereja berkata tidak boleh dikembalikan hanya karena sedikit kesalahan. Bayangkan misalnya kalau 10 ditambah lagi 10 juta misalnya tambah lagi 1 nol ya kan? Oh, berapa dia kehilangan. Tapi memang kadang-kadang ada hal-hal seperti ini terjadi kalau pengelolaan uang dipercayakan kepada kita.
Ya meskipun demikian selalu ada orang yang mencurigai, termasuk Paulus juga dalam hal ini menurut penafsir ya. Paulus sedang dicurigai oleh beberapa orang, sehingga dia berkata, sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang. Jadi dia tidak mau langsung terlibat di dalamnya, tapi dia akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak atau dipercaya, yang kemudian menarik dengan surat-surat pengantar ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Artinya ada bukti bahwa persembahan ini dikumpulkan sekian, kemudian ya diterima sekian, diserahkan ke sana sekian. Jadi semuanya pas, sama. Ya ini menyangkut reputasi, menyangkut suatu tanggung jawab yang memang harus dilakukan oleh Paulus. Sehingga untuk menghindari kecurigaan dan fitnah, maka Paulus meminta mereka untuk memilih orang-orang yang dianggap layak untuk mengumpulkan uang tersebut dan membawanya ke Yerusalem. Ya memang perlu hal-hal seperti ini yang dilakukan. Lalu berikutnya yang menarik bahwa Paulus tidak sama sekali tertarik dengan uang, tetapi sebetulnya dia sedang mengajarkan jemaat untuk mau memberi, mau memakai uang mereka untuk suatu pekerjaan yang baik. Yang perlu kita juga perhatikan bahwa kalau kita tidak memberi, bukan berarti pekerjaan Tuhan akan terhambat ya. Karena kita berpikir, oh saya tidak memberi, nanti pekerjaan Tuhan itu tidak akan berjalan. Yang harus kita ingat, kalau itu memang pekerjaan daripada Tuhan, Tuhan akan mencukupkan pekerjaannya, dan pekerjaan Tuhan akan terus berjalan. Menarik, ada seorang hamba Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan. Dia menulis suatu kalimat yang menarik. Saya lupa siapanya orang itu, tapi yang pasti dia berkata, hamba Tuhan ini mati, tapi pekerjaan Tuhan tidak mati. Meskipun hamba Tuhan ini mati, tapi pekerjaan Tuhan tidak mati. Ya sama seperti misalnya suatu saat saya akan mati, tapi pekerjaan Tuhan tidak akan mati. Karena Tuhan sendiri yang membuat pekerjaannya, yang akan memberkati, bahkan yang mencukupkan pekerjaannya. Maka kalau kita bisa terlibat dalam suatu pekerjaan Tuhan, itu bukan karena suatu kehebatan kita, tapi itu karena suatu anugerah, suatu sukacita karena Tuhan mengizinkan kita untuk terlibat di dalamnya. Yang terakhir, ayat yang terakhir dikatakan kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, mereka akan pergi bersama dengan aku. Jadi Paulus bukan tipe orang yang mudah patah arang, mudah kecewa, lalu mudah kemudian merasa oversensitif atau traumatis dalam pemikirannya, tidak. Tapi dia, meskipun dia sudah dicurigai, mungkin disalah mengerti, tapi dia tetap mau menyampaikan pemberian itu ke Yerusalem. Jadi dia bukan tipe anak-anak yang ngambek ya. Jadi seringkali dalam suatu pelayanan kita bertemu dengan orang-orang yang ngambek. Ya dulu pernah saya dalam pelayanan ngambek seperti itu. Saya ditugaskan sebagai pemain musik, ada tamu yang sebagai WL. Entah kenapa waktu latihan itu cocok ya, ketukannya cocok, semuanya cocok. Tapi pas acara berlangsung, kok dia bisa kecepatan, saya bisa terlalu lama. Saya berusaha untuk menyeimbangkan antara ketukan-ketukan itu, saya juga kewalahan. Sampai ada seorang pengurus, mungkin dia udah gak sabaran karena udah menjengkelkan bagi dia, sampai dia maju ke depan, cepatkan katanya. Itu di depan jemaat semua. Wah, malunya minta ampun saya. Malu karena saya baru selesai sekolah teologi kan. Jadi agak sedikit baper, ngambek. Setelah selesai acara itu, orang semua makan, saya pergi ke kamar, saya kunci pintu. Saya sedih, kenapa bisa itu terjadi? Ya meskipun kemudian Bapak Rohani saya datang mengetuk pintu, Niko nggak apa-apa tadi, itu memang seperti itu kadang-kadang. Seringkali terjadi kesalahan. Tapi saya tetap nggak enak hati saya. Tapi maksud saya adalah kadang-kadang begitulah dalam suatu pelayanan. Ya kita dikritik,
kita diberitahu, ya kita rasa wah nggak nyaman hati, lalu kita berhenti, lalu nggak mau lanjut lagi. Dalam bagian ini Paulus, saya rasa dia mempunyai hati yang sangat luas. Jadi dia tetap melakukan tugasnya. Dia tidak seperti kanak-kanak. Dia tidak berhenti melayani. Atau dalam konteks kita, dia tidak berhenti ke gereja. Kadang-kadang orang sedikit-sedikit tersinggung ya, sedikit-sedikit tersinggung. Jadi dia tidak berhenti untuk melakukan hal itu. Ya, dia segera melupakan apa yang terjadi ini, lalu dia tetap berfokus pada tugas yang Tuhan percayakan kepadanya. Nah, ini satu hal yang menarik yang saya pelajari, bahwa ini bukan hanya sekedar bantuan. Ini bicara tentang sikap hati seseorang. Ini bicara tentang kepedulian, kedewasaan. Ini bicara tentang kasih kita kepada Tuhan, kepada sesama. Jadi kalau kita mempunyai berkat yang lebih, ya kita bagikan kepada orang yang membutuhkan. Karunia kita pakai untuk Tuhan. Apa yang terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, sehingga ya kita berdoa supaya Tuhan memakai kita menjadi alat di tangannya, menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi jangan selamanya merasa diri kecil atau menjadi anak-anak, tapi sekarang kita berpikir bahwa kita sekarang sudah dewasa. Kita harus bertumbuh, kita harus berkembang, kita harus terus maju menjadi berkat. Mari kita berdoa.